Shalom. Apa kabar adik-adik? Kakak percaya bahwa kalian semua luar biasa dan sudah mempersiapkan hati untuk datang menyembah dan memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Bersama dengan kakak di sini ada Kak Deni, ada Kak Trivena. Mungkin adik-adik bertanya, kok kakak pakai topeng? Nah, ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi harus pakai masker. Tidak akan mengurangi semangat kita dalam memuji Tuhan. Kita mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun situasinya, kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Ya, ada tata tertib yang harus dipatuhi. Yang pertama, pastikan adik-adik di rumah sudah mandi, berpakaian rapi, sisir yang bagus, yang cantik, yang ganteng. Kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, saat ibadah kita nggak boleh bermain, nggak boleh juga makan dan minum. Itu ada saatnya nanti ya. Dan yang ketiga, bawa Alkitab, bawa catatan. Mungkin ada sesuatu yang perlu dicatat. Nah, itu nanti dicatat, oke? Baik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus baik. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Itu Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk datang menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus memimpin dan mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang lain. Baik adik-adik yang di rumah maupun kami yang di sini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama katakan haleluya. Amin. Adik-adik percaya bahwa Tuhan kita itu baik, amin. Terbukti kita boleh ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Nah, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita, amin. Bangkit berdiri ya. Katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, iya, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita untuk kita berbuat baik. Berbuat baik sama siapa? Buat sesama. Nah, karena berbuat baik adalah salah satu dari buah-buah roh. Adik-adik masih ingat? Ada berapa buah roh? Ada 9. Pagi hari ini kita mau nyanyi ya. Nyanyi bersama-sama, adik-adik berdiri, bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, kita itu memuji Tuhan. Yuk, semua tepuk tangan ya. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, teduhkan hati untuk kita dengar firman pagi hari ini. Seperti seorang Samuel kecil, kita mau taat dan dengar-dengaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran kepadamu. Sama-sama berikan pujian ini ya. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siapkan
Shalom adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Ayo adik-adik yang manis, yang pintar, Kakak Lisa tunggu semua adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau baik. Terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya untuk pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar dari apa yang kami dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang pintar, yang manis, Kakak Lisa mau bertanya. Untuk minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang buah-buah roh. Ya, sampai di yang apa itu ya? Sampai buah roh yang keberapa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Sudah 5. Berarti sekarang yang keenam. Kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini tentang buah roh yang keenam, yaitu kebaikan. Apa adik-adik? Kebaikan ya. Kebaikan itu seperti apa? Kita mau merenungkan bersama-sama. Tapi sebelum itu Kakak Lisa mau ini ada banyak yang Kakak Lisa bawa ya. Kalau adik-adik tahu ini apa ya? Ada hitam tapi kok sudah tidak utuh lagi. Ada putih, ada kuning, ada merah. Ini apa namanya ya? Ini kain flanel ya. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan lewat kain flanel ini. Kakak Lisa ini firman sekolah minggu atau keterampilan sih Kakak Lisa? Nah, adik-adik mungkin heran ya. Kenapa Kakak Lisa kali ini kok bawa kain-kain seperti ini, kain flanel ya? Maksud Kakak Lisa juga mau memberikan ide-ide kreativitas untuk adik-adik selama ada di rumah. Kan banyak di rumah, memang harus di rumah selama pandemi ini ya. Untuk itu tadi kain-kain ini tadi mau diapakan ya? Adik-adik yang suka berkreasi, berkreativitas di rumah kan memang harus kreatif ya supaya tidak bosan, supaya tidak main HP aja gitu ya. Tapi kita bisa lakukan banyak hal. Adik-adik bisa menggambar, bisa menyanyi, dan salah satunya bisa memanfaatkan kain-kain seperti ini. Siapa di sini yang suka jahit menjahit? Ayo, siapa di sini yang kalau yang kecil ya jangan ketusuk nanti ya. Yang sudah agak besar, yang suka menjahit, bisa kalau lagi gabut. Apa gabut itu Kakak Lisa? Gabut itu ya kalau lagi bingung mau buat apa, cari ide. Nah, salah satunya ini Cici Delsi ya, anaknya Kakak Lisa juga seperti itu. Kalau lagi gabut, terus dia buat sesuatu. Nah, kalau adik-adik suka menjahit, kalau menjahit butuh apa? Ada benang, ada jarum gitu ya. Nah, adik-adik bisa berkreasi. Coba ini Kakak Delsi buat ini loh, tapi jahitannya ya maklum ya, yang menjahit itu anak-anak jadi kurang rapi. Adik-adik bisa buat seperti ini, bisa buat mainan sendiri, bisa buat banyak-banyak bentuk yang lain ya. Maksudnya apa? Daripada adik-adik di rumah gabut dan juga minta mainan, minta apa ke mama papa, lebih baik kita gunakan kreativitas kita. Nah, untuk hari ini maksudnya Kakak Lisa kenapa kok tunjukin tentang jahit menjahit seperti ini? Nah, adik-adik tahu ternyata di Alkitab juga ada anak Tuhan yang pintar menjahit. Kakak Lisa enggak pernah dengar aku ada cerita firman Tuhan tentang menjahit. Ada loh. Ya, ada anak Tuhan yang pintar menjahit dan dia menggunakan kemampuan atau kepintarannya itu untuk berbuat baik kepada orang lain. Coba adik-adik yang sudah besar, boleh disiapkan Alkitabnya. Kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Coba Kakak Lisa tunggu ya. Dibuka dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Nah, adik-adik yang kecil belum bisa baca, Kakak Lisa akan bantu menceritakan apa ya firman Tuhan di dalam perikop ini. Di situ dikisahkan ada seorang ibu. Ibu ini tinggal di
Yope. Nah, ibu ini bernama Tabita. Siapa adik-adik? Tabita. Tetapi dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Nah, Ibu Dorcas ini tadi dia punya pekerjaan sebagai seorang penjahit. Kalau penjahit itu pintarnya membuat apa? Ayo. Kalau penjahit itu pintarnya masak, betul? Salah Kakak Lisa. Kalau penjahit itu pintarnya membuat baju, membuat pakaian, membuat semua yang berhubungan sama jahit-menjahit ini ya. Nah, Ibu Dorcas ini juga pandai menjahit. Tapi ternyata dia tidak hanya menggunakan kepandaiannya itu untuk dirinya sendiri. Ternyata dia orang yang baik hati. Dia membuat pakaian-pakaian dan dia banyak memberi. Ya, di Alkitab ditulis, kalau adik-adik perhatikan ayat yang ke-36. Coba Kakak Lisa akan bacakan ya. Iya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tadi apa katanya? Ibu Dorcas ini ternyata banyak berbuat baik dan memberikan sedekah, memberi bagi orang-orang yang lain. Kalau dia pintar menjahit, sepertinya yang dia bagikan itu dia membagikan pakaian, baju-baju kepada orang yang lain. Sepertinya seperti itu. Kenapa? Kakak Lisa juga lihat di ayat selanjutnya. Dalam kisah tentang Ibu Dorcas ini, Ibu Dorcas ini ada satu waktu di mana dia sakit kemudian meninggal ya. Tapi waktu itu ada Rasul Petrus ya. Rasul Petrus dipanggil oleh orang-orang yang di sana dan kemudian Rasul Petrus ini dengan kuasa Tuhan Yesus tentunya ya, dengan kuasa Tuhan dia berdoa untuk Ibu Dorcas ini tadi dan Ibu Dorcas ini bisa bangkit lagi, padahal sudah meninggal loh, tapi bisa bangkit lagi. Itu menandakan Tuhan kita Tuhan yang tidak main-main. Tuhan bisa lakukan hal yang mustahil menurut manusia, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil gitu ya. Nah, adik-adik bisa lihat untuk yang besar-besar, bisa dibaca dalam ayat yang ke-39. Coba Kakak Lisa tunggu ya. Ayat yang ke-39 Kakak Lisa mau bacakan. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Wow, ternyata selama Ibu Dorcas ini hidup, dia penjahit gitu ya, dia membuat banyak pakaian. Dan pakaian-pakaian itu bukan hanya untuk dia sendiri, bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi dia tadi dikatakan suka berbuat baik. Dia mungkin membagikan pakaian itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah satu kebaikan yang patut kita contoh dari Ibu Dorcas ya. Untuk kisah ini yang kita mau belajar bersama-sama itu adalah tentang apa tadi, buah roh apa? Kebaikan. Ibu Dorcas berbuat baik dengan apa yang bisa dia kerjakan. Karena dia bisa menjahit, dia berbuat baik dengan apa? Dengan menjahit pakaian untuk orang-orang lain. Nah, sekarang kalau kita semua, Kakak Lisa, adik-adik, semuanya, kita mau belajar untuk berbuat baik. Bagaimana caranya Kakak Lisa? Aku tidak bisa menjahit, aku tidak bisa memberikan sedekah kepada orang lain, aku sendiri tidak punya uang, tidak pegang uang. Bagaimana caranya? Ada banyak cara. Tuhan memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita apa ya, keterampilan. Masing-masing adik-adik pasti punya itu. Nah, kalau memang tidak punya seperti Ibu Dorcas, tidak punya keterampilan yang seperti orang besar-besar, jangan khawatir. Ada kebaikan yang bisa kita kerjakan untuk orang lain. Apa ya Kakak Lisa? Siapa yang bisa bantu Kakak Lisa? Apa saja perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan? Banyak. Ya, contohnya sekarang adik-adik di sekolah online semua ya. Nah, adik-adik lihat siapa teman-teman yang kurang bisa paham apa yang dijelaskan Bapak Ibu guru. Nah, adik-adik bisa chat WA atau hubungi teman yang tidak bisa tadi itu. Gini loh, aku bisa
kemudian adik-adik menjelaskan itu kepada teman, itu juga perbuatan yang baik, itu kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Yang sederhana di rumah, ya, daripada adik-adik membuat mama papa itu marah-marah atau bingung karena adik-adik ingin ini, ingin itu, lakukan hal kebaikan dengan apa? Membantu orang tua, buat mereka senang, buat orang tua kita ini senang sehingga tidak marah-marah lagi. Itu juga perbuatan yang baik. Oke. Hal yang sederhana sekali lagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Siapa di sini yang bisa berdoa? Pasti semuanya bisa berdoa. Kakak Lisa bisa berdoa, adik-adik juga bisa berdoa. Lakukan hal yang baik mulai saat ini. Kita mau berdoa bukan hanya Tuhan berkati makananku, Tuhan berkati aku, Tuhan beri sehat untuk aku. Jangan seperti itu. Kita mau belajar untuk membagikan kebaikan kepada orang lain dengan cara apa? Berdoa untuk orang lain. Bukan hanya berdoa untuk saya, untuk aku, semua untuk aku. Jangan. Kita mau belajar berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk kota kita, berdoa untuk bangsa kita. Itu juga perbuatan yang baik. Oke, Kakak Lisa tidak berpanjang. Kita mau tahu ya ayat hafalan untuk hari ini. Adik-adik bisa buka bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 5. Di mana Filipi itu Kakak Lisa? Nah, itu coba dicari. Yang hafal Efesus, Filipi, Kolose. Filipi 4 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui siapa? Diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Gampang ya? Pasti bisa. Kakak Lisa senang ada banyak anak-anak yang sudah masuk di grup WA, sudah belajar untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Itu hebat. Itu hal yang baik juga yang adik-adik bisa kerjakan ya, membuat firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Nah, mulai saat ini lewat firman Tuhan ini kita belajar dari Ibu Dorcas gitu ya. Bagaimana kita bisa berbuat baik dengan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita hanya bisa berdoa, kita berbuat baik dengan berdoa. Doakan orang lain, doakan keluarga kita, doakan orang tua kita, doakan semua teman-teman kita, guru-guru, itu juga perbuatan yang baik. Doakan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk Bapak Ibu Gembala, itu juga perbuatan yang baik. Oke, Kakak Lisa akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Hal yang sederhana kita belajar dan Kakak Lisa harap ini menjadi hal yang adik-adik bisa kerjakan mulai hari ini. Berdoa untuk orang lain. Amin. Kita mau satu dalam doa, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita mau menanggapi firman Tuhan dengan berdoa. Adik-adik tutup mata sekali lagi, lipat tangan dan kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Kau mengajarkan kepada kami untuk kami bisa melakukan kebaikan dengan apa yang bisa kami kerjakan ya Bapa. Tidak banyak yang bisa kami lakukan Tuhan, tapi kami mau untuk taat akan firman-Mu. Kami mau melakukan kebaikan untuk orang-orang yang lain ya Bapa. Mungkin setiap adik-adik yang di rumah mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang lain, tapi kami semua, mereka semua yang di rumah, mereka boleh berdoa, kami semua bisa berdoa. Dan untuk pagi ini kami rindu belajar untuk itu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk guru-guru kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang lain ya Bapak. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada. Mereka tetap ada dalam perlindungan kasih-Mu. Dan kiranya ya Tuhan,
kasih karunia-Mu cukup untuk mereka, memberikan kesehatan, perlindungan. Kalau mereka membutuhkan Engkau, kiranya Engkau yang menjamah. Dan berkati ya Bapa, orang tua mereka masing-masing, perlindungan Allah Kau berikan dalam masa-masa saat ini. Dalam pandemi ini ya Bapa, kami rindu hanya Engkau sendiri ya Tuhan yang menyatakan kebaikan-Mu. Sebagaimana kami juga belajar untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang lain. Karena kami tahu Engkau menghendaki untuk kami berbuat baik senantiasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar untuk menjadi penurut-penurut firman-Mu. Berkati adik-adik semua, berkati multimedia, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati setiap kakak-kakak yang melayani untuk pagi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Ya, sekian firman Tuhan dan sekian juga ibadah anak pada pagi hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah anak minggu depan. Shalom.